Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Dan bukan itu saja, pemilihan suara ulang dilakukan di Kabupaten Serang gara-gara Yandri Susanto cawe-cawe. Tapi dia bukan hanya cawe-cawe di Serang, di sini juga dia cawe-cawe. Kita coba dengar. Itu cara saya balas budi. Baru selesai masalah cop surat kementerian digunakan untuk acara pribadi. Sekarang Yandri berkampanye di Bengkulu mendukung paslon salah satu cagup untuk balas budi. Dimanapun berada, mohon dukungannya. Adik kakak kandung dari Hilmi Hasan, Ketua PAN Provinsi Bengkulu. Hilmi Hasan itu juga banyak mendorong saya supaya jadi menteri. Tadi saya sudah sebutkan, relasi saya sekarang sangat kuat. Menteri banyak kenal, dengan Pak Presiden bisa bicara langsung, dengan Panglima TNI dekat, Kapolri dekat, Jaksa Agung dekat. Jadi tolong, mari kita sama-sama bantu Bengkulu untuk sejajar. Zulkifli Hasan. Nah, Bang Zulkifli Hasan itu kakak kandung dari Hilmi Hasan. Hilmi Hasan itu Ketua PAN Provinsi Bengkulu yang juga gigih mendorong kami menjadi menteri. Ya, jadi saya bisa begini karena kebaikan Partai Amanat Nasional melalui Bang Jul, termasuk dorongan Hilmi Hasan, dan tentu yang diusulkan oleh PAN direstui oleh Pak Prabowo sebagai presiden. Sudahlah, yang lain-lain itu tidak terlalu prinsip, ya kan? Tentang pilkada, sudah pilkada kita serahkanlah kepada ya junior itulah. Siapapun yang dipilih gak ada masalah, nggak ada kita, silakan. Kadang-kadang kita sama PAN, kadang-kadang enggak, ya monggo, ya kan? Nggak ada urusan, silahkan. Nggak ada intervensi, saya jamin nggak ada itu. Memajukan Bengkulu dengan jaringan yang ada di saya sekarang, jangan sia-siakan. Siap? Siap. Kurang kompak, siap? Siap. Ini kesempatan emas kita. Kalau selama ini kita ketemu di Jakarta ditolak sama menteri. Luar biasa ya. Saya ini kawan menteri banyak, ke presiden bisa mudah diakses. Padahal Pak Prabowo barusan menyampaikan. Jadi kan ini yang bikin malu, bikin rusak marwah seorang presiden. Pak Presiden ini sudah bilang tidak ada intervensi. Dia intervensi. Kacau bukan? Jadi kita tahu akhirnya laporan polisi menanti Yandri meski bantah terlibat Pilbub Serang. Ini yang kabar baru ini. Rabu 26 Februari laporan Bon Filio Mahendra. Ketua Umum ex narapidana peduli pembangunan Indonesia Tubagus Deli Suhendar siap melaporkan Mendes dan pembangunan daerah tertinggal Yandri Susanto ke Mabes Polri. Hal ini buntut dari putusan MK soal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang 2024 harus diulang karena terbukti terjadi pelanggaran netralitas aparat desa. Dan dalam putusan perselisihan hasil pemilu itu, untuk perkara nomor 70 sekian-sekian, MK mencermati ada keterlibatan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dalam kemenangan pasangan nomor urut 2 Ratu Rahmatuzaki dan Muhammad Nazib Hamas. Dan Ratu ini adalah istri dari Menteri Yandri.
Seharusnya dalam kondisi di mana salah satu pasangan peserta pemilu kada memiliki hubungan pernikahan atau hubungan keluarga dengan menteri, maka sudah semestinya menteri tersebut menghindari kegiatan atau aktivitas apalagi mengeluarkan kebijakan yang dapat mempengaruhi netralitas. Dengan kop surat Kemendes mengundang para kades. Deli pun bakal melaporkan ini ke Mabes Polri. Pekan depan kami akan lakukan unjuk rasa ke Mabes Polri menuntut Kapolri tetapkan Yandri sebagai tersangka. Ke Mabes Polri. Bukan sekedar dipecat, ini dilaporkan. Karena di sisi lain Yandri membantah putusan itu, ia tidak ikut cawe-cawe katanya. Yandri berdalih bila dirinya belum menjadi menteri saat hadir dalam acara rapat kerja Asosiasi Pemerintahan Desa. Padahal di acara itu dituliskannya yang tadi ya, Menteri Desa. Gimana itu? Aduh. Desakan ini merupakan tindak lanjut dari temuan lembaganya mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Yandri. Kami menyerahkan surat kepada Presiden meminta agar Yandri dicopot sebagai Menteri Desa. Kita menemukan dugaan kecurangan dan juga dugaan pelanggaran yang dilakukan. Ya, ini menggunakan fasilitas negara, menggunakan kewenangannya untuk mengerahkan kepala desa. Minimal tintanya lah, cap. Nah itu kan uang negara itu. Kemudian desakan copot Menteri Yandri tembus ke Prabowo. Ini banyak sekali yang melaporkan ya. Ada Lokataru Foundation juga sama mengirimkan surat kepada Prabowo untuk segera memecat Yandri Susanto. Pasalnya tentu sama ya. Kalau dari Lokataru ini Del Pedro Marhaen, ini anak muda yang aktivis luar biasa ini ya, sangat berani. Baik, kemudian kita lanjut. Dan Yandri bisa dijerat oleh Undang-Undang Tipikor karena cawe-cawe. Diduga melanggar pasal 3 Undang-Undang 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini kata Haidar Alwi. Merujuk putusan MK, Yandri terbukti terlibat dalam pemenangan istrinya sehingga dilakukan pemilihan suara ulang. Putusan ini menjadi konklusi tindakan Yandri sebelumnya yang menggunakan kop surat Kemendes untuk mengumpulkan kepala desa berbalut haul ibunya serta video deklarasi sejumlah kepala desa yang mendukung istri Yandri. Pilkada Serang menelan anggaran sekitar 22 miliar. Karena pilkada diulang, maka 22 miliar itu dapat dihitung sebagai potensi kerugian negara. Apalagi kita sedang efisiensi kan? Bagus itu, dihitung sebagai kerugian. Haidar menerangkan pasal 3 Undang-Undang Tipikor mengatur bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau sebuah korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 20 miliar bukan uang sedikit. Adapun sanksinya dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 20 tahun, denda paling sedikit 50 juta, paling banyak 1 miliar. Karena sudah cawe-cawe. Ada lagi nggak yang lain yang cawe-cawe menurut sahabat semua? Kalau ada, tuliskan di kolom komentar ya. Dia jadi menteri karena mungkin dipercaya kinerjanya. Malah bikin malu Samsudin. Kemudian udah dicabut malunya sama Allah. Astagfirullahaladzim. Memang benar ada yang sudah tak tahu malu tuh ada. Yang sudah ditetapkan oleh OCCRP sebagai tokoh terkorup tapi tidak merasa gitu. Tidak ada permintaan maaf apa segala macam ya, mungkin itu syaratnya ya, tidak boleh mengaku bersalah, tidak boleh merasa malu. Aduh. Oh, begini ya menjawab pertanyaan paling aman ya, kabur. Ya tadi ya, nanti yang baru gabung nanti bisa lihat videonya ya. Sudah hilang moral dan etika bobroknya public speaking tokoh ini. Itu mengerikan. Dia sangka yang dia hadapi hanya 2-3 orang wartawan. Padahal wartawan sekali posting yang nonton bisa jutaan. Apakah kalau menteri mengadakan acara pribadi harus membawa nama menteri? Ya itu dia mestinya, kalaupun mau tidak dicantumkan gitu sebagai menterinya. Gitu. Tulis saja sebagai suami dari gitu kali ya.
Mudah-mudahan kalau Menteri Yandri itu dicopot akan jadi pembelajaran bagi kepala desa dan yang ya bagi semua lah, bagi para menteri, bagi termasuk jajaran-jajaran tertinggi di negara ini. Itu saya kira sehingga dulu kan ini sudah disebut-sebut sebagai Menteri Kopsurat ini jadinya. Yang bikin malu Pak Prabowo. Kita bacakan 2 alinea menarik ini. Ada pepatah lama, belum sebulan madu sudah bikin gaduh. Nah, tampaknya pepatah ini cocok buat kisah politikus Yandri Susanto yang baru sehari dilantik jadi Mendes, langsung bikin geger jagat maya. Bukannya fokus untuk kerja, untuk rakyat, Yandri balas sibuk undang perangkat desa dan siapapun untuk acara haul ibunya. Pakai Kopsurat resmi kementerian pula. Ya, jika mau Anda pun bisa mengingatnya sebagai Menteri Kopsurat. Jadi, bolehlah kita namakan sebagai Menteri Kopsurat ya, Yandri Susanto ini. Mudah-mudahan, tadi yang baru gabung ya, yang belum lihat videonya, kita lihat nih, detik-detik Menteri Desa kabur saat ditanya wartawan tentang putusan MK ini. Menteri Desa kabur saat ditanya oleh wartawan. Boleh nanya Pak, terkait ini Pak, terkait kejadian putusan MK ini, dari pihak Lokataru barusan tadi pagi melaporkan Bapak melalui surat ke Presiden dan salah satu isi suratnya meminta Pak Yandri dicopot sebagai Mendes. Tanggapannya mungkin? Minum, cukup ya. Oke, thank you. Pak, nanti Ibu Zaki tetap lanjut. Thank you. Cukup ya. Minum dulu, santai. Aduh, perilaku bapak yang nggak bikin santai Pak.